Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami, sahabat Matematika Channel. Channel belajar yang selalu setia menemani Anda untuk menjadi hebat dalam matematika. Pada kesempatan kali ini, sahabat Matematika Channel akan kembali berbagi untuk Anda, yaitu membahas volume bangun ruang si datar yang insya Allah membahas volume kubus. Mudah-mudahan apa yang bisa kami sajikan dan kami bagikan pada kesempatan ini bermanfaat, karena bagi kami sekecil apapun kebaikan yang bisa kita bagikan untuk orang lain, insya Allah akan bernilai amal soleh. Maka dari itu, bila Anda tidak ingin kehilangan kesempatan beramal soleh, Anda boleh membagikan video ini kepada yang lain, karena sesuatu yang mungkin kecil menurut kita, tapi dia adalah besar dan luar biasa bagi orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki pembahasan untuk edisi volume bangun ruang sisi datar, langsung kita mulai dari volume kubus. Perhatikan animasi. 9 buah kubus satuan membentuk formasi menyerupai persegi yang ukuran sisinya 3 satuan. 9 buah kubus satuan ini yang membentuk formasi menyerupai persegi ini dapat kita nyatakan sebagai 3 kali 3. Lapisan berikutnya 9 kubus satuan lagi dengan formasi yang sama, maka dapat kita nyatakan sebagai 3 kali 3 juga. Berikutnya untuk lapisan yang ketiga juga 9 buah kubus satuan dengan formasi yang sama, kita nyatakan sebagai 3 kali 3. Dari kubus-kubus satuan tadi, sekarang terbentuk sebuah kubus besar. Ada berapa kubus satuan yang menyusun kubus besar ini? Adalah lapisan pertama 3 kali 3, ditambah lapisan kedua 3 kali 3, ditambah lapisan ketiga juga 3 kali 3. Dalam konsep perkalian yang pernah Anda pelajari di SD maupun di kelas 7, bahwa ketika ada penjumlahan suku-suku yang berulang, dia dapat dinyatakan sebagai bentuk perkalian. Misal ada 3 dikali 5, itu dapat dinyatakan sebagai 5 ditambah 5 ditambah 5. Atau sebaliknya, ketika kita menjumpai bentuk penjumlahan suku-suku yang berulang, 5 ditambah 5 ditambah 5 dapat dinyatakan sebagai 3 dikali 5. Sekarang jangan kita pandang bilangannya, tetapi pandanglah kurungnya. Kurung ditambah kurung ditambah kurung. Penjumlahan kurung sebanyak 3 suku yang mengulang suku yang sama dapat dinyatakan sebagai 3 kali suku itu. Dalam hal ini 3 dikali kurung, yang mana isinya kurung adalah 3 kali 3. 3 ini adalah menunjukkan banyaknya lapisan. Sedangkan yang di dalam kurung ini menunjukkan banyak kubus satuan setiap lapisnya. Kalau kurung ini kita hilangkan, maka menjadi 3 dikali 3 dikali 3. Dan kalau kita perhatikan kubus ini, pada arah ke kanan ada 3 satuan kubus, arah ke belakang ada 3 satuan kubus,
dan arah vertikal ada 3 satuan kubus juga. Belum kita simpulkan. Berikutnya, perhatikan. Sekarang ada 16 kubus satuan yang membentuk formasi menyerupai persegi. Perhatikan, 4 kubus dan ke belakang 4 kubus. Berarti semuanya adalah 4 kali 4. Lapisan kedua tentunya juga 4 kali 4, maka kita tambah 4 kali 4. Lapisan ketiga 16 kubus juga kita nyatakan sebagai 4 kali 4 karena membentuk formasi daerah persegi. Satu lapis lagi. Untuk lapis yang keempat, banyaknya kubus satuan juga 4 kali 4. Penjumlahan berulang sebanyak 4 suku, yang masing-masing sukunya kita pandang kurungnya saja dulu. Berarti kurung ditambah kurung ditambah kurung ditambah kurung sebanyak 4 suku dapat dinyatakan sebagai 4 dikali kurung, yang mana kurungnya berisi perkalian 4 dikali 4. Kemudian tanda kurung kita hilangkan, maka menghasilkan bentuk perkalian 4 dikali 4 dikali 4, yang ternyata 4 yang pertama adalah menyatakan banyak kubus satuan pada arah mendatar ke kanan. 4 yang kedua menyatakan banyak kubus satuan pada arah mendatar ke belakang. Dan 4 satuan yang ketiga menyatakan banyak kubus satuan arah vertikal. Nah, dari sini bisa kita ambil simpulan umumnya. Ketika kita mempunyai sebuah kubus yang ukuran rusuknya adalah R satuan, maka volume kubus, volume itu menyatakan isi, bukan jenis isinya tapi kuantitas dari isinya. Karena kalau jenis isinya nanti ada yang menyangkal isinya bisa air, isinya bisa tepung, ya. Maka lebih aman kita menggunakan volume. Volume kubus yang ukuran rusuknya adalah R dapat kita tulis volume sama dengan rusuk dikali rusuk dikali rusuk. Perhatikan di sini tadi 3 dikali 3 dikali 3. Kemudian peragaan yang kedua 4 dikali 4 dikali 4. Maka untuk kubus yang rusuknya R, R dan R, volumenya adalah rusuk dikali rusuk dikali rusuk, atau V sama dengan R dikali R dikali R. Atau boleh ditulis lebih singkat lagi, V sama dengan R pangkat 3. Jadi rumus volume kubus yang ukuran rusuknya R, V sama dengan R dikali R dikali R, atau V sama dengan R pangkat 3. Saya yakin Anda sudah hafal sejak SD, karena di SD Anda dapat. Karena di SD Anda juga sudah mendapatkan materi ini. Contoh soal. Sebuah bak mandi berbentuk kubus yang panjang diagonal sisinya 50 akar 6 cm. Berapa liter maksimum air yang bisa ditampung bak mandi tersebut? Di sini yang diketahui adalah ukuran diagonal sisi.
Yang kita butuhkan bukan itu, yang kita butuhkan adalah ukuran rusuk untuk menghitung volume kubus. Dengan demikian kita harus mencari dulu atau menghitung dulu berapa ukuran dari rusuk kubus yang dimaksud. Lah kata kuncinya mana? Karena yang diketahui diagonal sisi, ya kita gunakan rumus diagonal sisi kubus. Penyelesaian, hitung ukuran rusuknya. DS sama dengan R akar 2. Diagonal sisi kubus itu R akar 2. DS-nya sudah tahu yaitu 50 akar 6, kita substitusikan. Untuk mendapatkan nilai R, caranya 50 akar 6 dibagi dengan akar 2. Sehingga R sama dengan 50 akar 6 per akar 2. Akar 6 dibagi akar 2 adalah akar 3. Sehingga R sama dengan 50 akar 3. Kalau pembagian akar, ya itu bisa yang di dalam akar itu dibagi dengan yang di dalam akar. Demikian juga perkalian, yang di dalam akar dikalikan dengan yang di dalam akar. Baik, dengan demikian ukuran rusuk bak mandi adalah 50 akar 3 cm atau 5 akar 3 desimeter. Karena di sini pertanyaannya dalam liter. Liter itu desimeter kubik. Maka kita rubah dulu dari cm ke desimeter. Boleh juga Anda merubah setelah ketemu cm kubik, kamu ubah ke desimeter kubik, maka itu adalah liter. Hanya saja harus ingat kalau dalam kubik, setiap satu trap atau satu tingkatan itu adalah kalau naik dibagi 1000, kalau turun dikali 1000. Kita hitung volume bak mandi dengan ukuran rusuk 50 akar 3 cm atau 5 akar 3 desimeter. Kita gunakan yang satuannya desi supaya nanti langsung mendapatkan desimeter kubik atau liter. V sama dengan R kali R kali R sama dengan 5 akar 3 dikali 5 akar 3 dikali 5 akar 3. Kalau kita mengalihkan bilangan yang di situ ada bilangan yang di dalam akar dan di luar akar, caranya yang di luar akar dikalikan dengan yang di luar akar, yang di dalam dengan yang di dalam. Berarti di sini 5 dikali 5 dikali 5 kita hitung tersendiri. Kemudian akar 3 dikali akar 3 dikali akar 3 juga kita hitung tersendiri. 5 dikali 5 dikali 5 adalah 125. Kemudian akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Kemudian akar 3 yang satunya tetap. Hasil akhirnya 375 akar 3. Jadi banyak air maksimum yang bisa ditampung bak mandi tersebut adalah 375 akar 3 desimeter kubik atau 375 akar 3 liter. Akar 3 tetap kita biarkan akar 3 saja. Oke, sudah kita bahas bersama yaitu volume kubus yang juga kita lengkapi dengan satu contoh soal. Belum berakhir, silakan Anda ikuti tayangan di episode berikutnya. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.